Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi sebelumnya tentang operasi pangkat dan sifat-sifat perpangkatan. Dan untuk teman-teman, sebaiknya jika soal sudah muncul, itu teman-teman kerjakan dulu soalnya di kertas selembar atau di buku latihan teman-teman, kemudian barulah cocokkan jawaban yang teman-teman dapatkan dengan jawaban yang ada dalam video ini. Oke, baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, ini dia pembahasannya. Bagian A, 4/6 dikali 4/3. Jika ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat dari operasi pangkat. Kita bisa menggunakan sifat yang ini ya, teman-teman. Jadi, apabila basisnya sama dan ada tanda perkalian di antara basisnya, maka pangkatnya bisa teman-teman jumlahkan. Sehingga pada contoh yang A ini kan basisnya sama nih, yaitu sama-sama 4. Dan tandanya juga perkalian, maka teman-teman jumlahkan saja pangkatnya. 6 tambah 3 itu kan 9, sehingga menjadi 4/9. Nah, kemudian teman-teman bisa menyederhanakan lagi 4/9 ini. 4 ini kan masih bisa kita bagi lagi menjadi 2 kali 2 ya, atau bisa kita tulis dengan 2/2, sehingga menjadi 2/2 dipangkatkan 9. Nah, bentuk yang ini bisa kita gunakan sifat perpangkatan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini, maka pangkatnya itu dikali. Sehingga 2 kali 9 itu sama dengan 18, menjadi 2/18. Selanjutnya, soal yang B. Ini mirip-mirip ya dengan soal yang A tadi. Yang berbedanya tuh hanya basisnya saja. Dimana pada soal yang B ini kan basisnya itu ada tanda negatifnya, yaitu -7. Karena bentuknya sama dengan A, maka otomatis akan memakai sifat yang sama. Seperti ini ya sifatnya, sehingga pangkatnya itu bisa teman-teman jumlahkan. Menjadi 3 tambah 2. 3 tambah 2 itu kan 5 ya. Sehingga menjadi -7/5. Oke, gampang ya sampai sini. Kemudian yang C, ini 5/2 dipangkatkan 3. Nah, pada contoh yang A ada juga bentuk seperti ini ya. Jika ada bentuk seperti ini, maka teman-teman gunakan sifat yang seperti ini. Maka dapat teman-teman lihat di sini, jika ada bentuk yang seperti ini, maka pangkatnya itu dikalikan saja. Sehingga menjadi 5/2 kali 3. 2 kali 3 itu 6, maka 5/6. Kemudian untuk soal yang D, di sini ada bentuk pecahan ya. 5/2 kali 2/5/3 dikali 2/5/5. Yang pertama teman-teman tulis dulu 5/2-nya. Kemudian untuk pecahan di sini teman-teman perhatikan, teman-teman bisa lihat ya kalau di sini basisnya sama, yaitu basisnya itu 2/5 dan tandanya itu kali, maka sifatnya sama nih seperti soal yang sebelumnya. Jika ada bentuk yang seperti ini, maka kita tambahkan saja pangkatnya menjadi 2/5/3 tambah 5. 3 tambah 5 itu kan 8 ya, maka dapat kita tulis menjadi 5/2 dikali 2/5/8. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, di sini soalnya itu kan tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, artinya dari sejumlah bilangan ini kita akan menuliskan ke dalam bentuk perpangkatannya. Oke, langsung saja pembahasannya. Untuk yang A, di sini bilangannya -2/3 berulang sebanyak 4 kali. Maka kita bisa menuliskan perpangkatannya seperti ini. -2/3 pangkat 4. Pangkat 4 ini menandakan jika bilangan tersebut berulang sebanyak 4 kali. Kemudian lanjut yang B. Nah, di sini ada dua jenis bilangan ya. Yang pertama T dan yang kedua angka 2. Untuk T itu berulang sebanyak 2 kali dan angka 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Maka teman-teman bisa menuliskannya menjadi T pangkat 2 dikali 2/3. Nah, 2/3 itu kan sama dengan 8 ya. Maka menjadi 8 dikali T pangkat 2 sama dengan 8 T pangkat 2. Untuk soal nomor 3,
Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Nah, artinya dari rangkaian operasi aljabar ini, teman-teman harus bisa menyederhanakannya sampai ke bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjut pembahasannya. Untuk soal yang A, di sini ada Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y dipangkatkan 2. Nah, mengapa di sini tanda silangnya merah? Nah, ini untuk memudahkan teman-teman supaya bisa membaginya ke dalam suku-suku. Suku-suku itu apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Contoh misalnya, Y pangkat 3 itu adalah suku pertama. 2Y pangkat 7 itu adalah suku yang kedua. Kemudian 3Y dipangkatkan 2 itu adalah suku yang ketiga. Nah, jadi tanda silang ini akan memudahkan teman-teman ketika menguraikan suku-sukunya tadi. Oke, kita lanjut saja biar teman-teman langsung paham. Di sini ada 3Y dipangkatkan 2. Nah, pertama teman-teman harus menguraikannya dulu. 3Y dipangkatkan 2 ini akan menjadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Karena di sini ada tanda kurung ya, maka tanda kurung ini artinya pangkat 2 ini milik semua yang ada di dalam kurung. Pangkat 2 ini milik si 3 dan pangkat 2 ini juga milik si Y. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Maka bisa kita tulis menjadi Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Jadi sini nampak ya mengapa dimerahkan tanda silangnya. Jadi ketika penjabarannya nanti teman-teman itu nggak bingung kalau yang ini tadi merupakan penjabaran dari si 3Y dipangkatkan 2 seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada 2Y pangkat 7. Nah, yang bentuk seperti ini itu juga perlu kita uraikan sehingga menjadi 2 dikali Y pangkat 7. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman itu harus hati-hati. Jadi ada beda ketika yang memakai kurung dan yang tidak memakai kurung. Kalau tidak memakai kurung seperti 2Y pangkat 7, maka pangkat 7-nya ini punyanya si Y. Sedangkan 2 tidak dipangkatkan 7, seperti itu. Tetapi untuk yang sebelumnya seperti 3Y dipangkatkan 2, 2 ini milik si 3 dan milik si Y, seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika ada yang memakai kurung dan tidak memakai kurung. Oke, lanjut. Sehingga akan menjadi Y pangkat 3 kali 2 kali Y pangkat 7 kali 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, ketika sudah sampai seperti ini dan semua aljabarnya itu sudah dipisahkan, misalnya sudah dipisahkan antara angka sama hurufnya, nah sekarang teman-teman tinggal mengelompokkannya. Angka dikelompok dengan angka dan huruf dikelompok dengan huruf, begitu maksudnya. Maka 2 dikali 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2 kali Y pangkat 3 kali Y pangkat 7. Nah, di sini nampak kan 2 sama 3 itu adalah angka, sedangkan di sini adalah urutan untuk si hurufnya, untuk huruf si Y-nya, seperti itu. Nah, jika ada bentuk yang seperti ini, maka teman-teman gunakan sifat operasi pangkat yang seperti ini. Jika dikali, maka pangkatnya itu tinggal teman-teman jumlahkan saja. Sehingga menjadi 2 kali 9. Nah, 9 ini dapat dari 3 pangkat 2. Kali Y pangkat 2 tambah 3 tambah 7. Nah, jadi semua pangkat Y ini teman-teman jumlahkan saja. 2 kali 9 itu 18. Kemudian Y pangkat 2 tambah 3 tambah 7 itu adalah pangkat 12. Maka menjadi 18 kali Y pangkat 12 atau 18 Y pangkat 12. Oke, kemudian untuk contoh yang B, B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Nah, di sini perkaliannya masih dikasih tanda merah ya, teman-teman, untuk membedakan suku-sukunya. Jadi di sini ada 4 suku, yaitu suku B, suku 2Y pangkat 7, suku B pangkat 3, dan suku Y pangkat 2. Nah, yang harus kita uraikan itu adalah 2Y pangkat 7. Maka 2Y pangkat 7 itu akan menjadi 2 kali Y pangkat 7. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini semuanya sudah diuraikan. Kemudian teman-teman tinggal mengelompokkan mereka sesuai dengan angka dan hurufnya masing-masing. Maka akan menjadi seperti ini. 2 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2 kali Y pangkat 7. Nah, teman-teman bisa lihat kalau mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Seperti B, maka satu kelompok dengan B. Seperti Y, sekelompok dengan Y, seperti itu.
Nah, jika sudah sampai seperti ini, maka teman-teman gunakan salah satu sifat operasi pangkat, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, sehingga menjadi 2 kali B pangkat 1 plus 3. Nah, mengapa bisa B pangkat 1 plus 3? Teman-teman bisa lihat di atasnya, di sini ada 2 kali B. Nah, B di sini, jika B-nya tidak ada pangkat, maka B itu pangkatnya adalah 1. Sehingga menjadi 2 kali B pangkat 1 plus 3 kali Y pangkat 2 plus 7. Selanjutnya, 2 kali B pangkat 4 kali Y pangkat 9. Atau 2 B pangkat 4 Y pangkat 9. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut untuk soal yang C. 3M pangkat 3 kali MN pangkat 4. Nah, yang perlu kita uraikan itu ada dua. Yang pertama 3M pangkat 3 dan MN dipangkatkan 4. Yang pertama yang perlu kita uraikan dulu yaitu 3M pangkat 3. 3M pangkat 3 itu akan menjadi 3 kali M pangkat 3. Nah, kemudian untuk MN pangkat 4. Di sini ada tanda kurungnya ya teman-teman, maka 4 ini milik si M dan 4 ini milik si N, sehingga M pangkat 4 kali N pangkat 4. Kemudian bisa kita tulis menjadi 3 kali M pangkat 3 kali M pangkat 4 kali N pangkat 4. Nah, kemudian di sini sudah dikelompokkan ya teman-teman, M dengan M kemudian N. M ini bisa kita gunakan sifat yang tadi, jika dia dikali maka pangkatnya itu dijumlah hingga menjadi 3 kali M3 plus 4 dikali dengan N pangkat 4 menjadi 3 kali M pangkat 7 kali N pangkat 4 atau 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Selanjutnya untuk soal yang D. T N pangkat 3 dipangkatkan 4 kali 4 T pangkat 3. Nah, di sini teman-teman uraikan dulu Tn pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi T kali N pangkat 3 dipangkatkan 4. Sehingga bisa kita tulis T kali N pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4 kali T pangkat 3. Kemudian Tn pangkat 3 dipangkatkan 4 itu diuraikan lagi menjadi T pangkat 4 kali N pangkat 3 dipangkatkan 4. 4 ini artinya milik si T dan milik si N pangkat 3, sehingga menjadi seperti yang dituliskan warna hijau tadi. Maka kita tulis ulang T pangkat 4 kali N pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4T pangkat 3. Nah, kemudian untuk N pangkat 3 dipangkatkan 4 ini gunakan sifat operasi pangkat yang seperti ini, di mana pangkatnya itu akan kita kalikan. Sehingga menjadi T pangkat 4 kali N pangkat 3 kali 4 kali 4 kali T pangkat 3. Nah, sampai sini paham kan? Di sini teman-teman bisa lihat jika N-nya menjadi pangkat 12, di mana itu datang dari 3 kali 4, di mana 3 kali 4 itu kan 12 ya, maka menjadi N pangkat 12. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman kelompokkan mereka berdasarkan yang sejenis, atau bisa ditulis menjadi 4 kali N pangkat 12 kali T pangkat 3 kali T pangkat 4. Nah, untuk mengelompokkan hurufnya, itu teman-teman usahakan harus sesuai dengan abjad. Di dalam abjad itu kan urutan N dulu baru si T kan? Nah, sehingga bisa teman-teman tulis seperti itu. Oke, sehingga menjadi 4 kali N pangkat 12 kali T pangkat 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 dari mana? 3 tambah 4 dari T pangkat 3 kali T pangkat 4. Karena dia dikalikan, maka pangkatnya itu akan dijumlahkan. Oke, lanjut 4 kali N pangkat 12 kali T pangkat 7. Atau bisa kita tulis menjadi 4 N pangkat 12 T pangkat 7. Selanjutnya untuk yang E, di sini ada 2X pangkat 3 dikali 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5 Y pangkat 4. Yang pertama kali kita uraikan itu adalah 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Jika kita uraikan akan menjadi seperti ini. Yang pertama kita pisahkan dulu yang di dalam kurung dengan yang tidak, sehingga menjadi 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, bisa kita tulis ulang seperti ini.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jika 2 kali X pangkat 3 ini adalah penguraian dari si 2X pangkat 3. Yang kita uraikan tadi bisa kita tulis 3 kali X pangkat 2, Y pangkat 2 dipangkatkan 3 kali 5Y pangkat 4. Nah, selanjutnya 3 kali X pangkat 2, Y pangkat 2 dipangkatkan 3 ini kita uraikan kembali menjadi 3 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, yang di dalam kurung tadi itu kita uraikan sehingga X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jika 3 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3, ini adalah hasil penguraian yang tadi. 5 kali Y pangkat 4 ini dapat dari mana? Itu adalah hasil penguraian dari si 5Y pangkat 4 tadi. 3 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3, kita uraikan lagi menjadi 3 kali X pangkat 2 dipangkatkan 3 kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Jika ada bilangan di dalam kurung, maka pangkatnya ini adalah milik untuk semua bilangan yang ada di dalam kurung. Maka 3 ini adalah milik si X pangkat 2 dan 3 ini juga milik si Y pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. Di sini teman-teman bisa nampak ya kalau semuanya ini sudah dalam kelompoknya masing-masing. Nah, untuk yang 3 kali X pangkat 2 dipangkatkan 3 kali Y pangkat 2 dipangkatkan 3 bisa kita uraikan lagi atau bisa kita tulis menjadi 3 kali X pangkat 2 kali 3. Nah, dari mana datang X pangkat 2 kali 3? X pangkat 2 dipangkatkan 3 ini bisa kita gunakan salah satu sifat operasi pangkat. Nah, sifatnya yang ada di dalam kotak kuning yang paling atas tadi. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, maka pangkatnya itu kita kalikan sehingga akan menjadi X pangkat 2 kali 3 kali Y pangkat 2 kali 3. Nah, akan menjadi seperti ini. 2 kali X pangkat 3 kali 3 kali X pangkat 2 kali 3 kali Y pangkat 2 kali 3 kali 5 kali Y pangkat 4. Atau bisa ditulis 3 kali X pangkat 6 kali Y pangkat 6. 6 ini datangnya dari 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan 6 ya. Maka menjadi X pangkat 6 kali Y pangkat 6. Nah, bisa teman-teman tulis seperti ini. Di sini semuanya sudah terhitung dan sudah dikelompokkan masing-masing ya. Sekarang tinggal kita kelompokkan berdasarkan yang sejenis. Menjadi 2 kali 3 kali 5 kali X pangkat 3 kali X pangkat 6 kali Y pangkat 6 kali Y pangkat 4. Nah, sehingga kita kalikan saja. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 5 itu 30. Dikali dengan X pangkat 3 kali X pangkat 6 itu, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga menjadi X pangkat 3 plus 6. Dan Y pangkat 6 kali Y pangkat 4 itu pangkatnya kita jumlahkan sehingga menjadi Y pangkat 6 plus 4. Maka 30 kali X pangkat 9 kali Y pangkat 10 atau 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Nah, jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulangi lagi videonya ya. Kalau bisa, teman usahakan setiap soal itu teman-teman paham gimana cara penguraian dari masing-masing operasi aljabar. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Sederhanakan bentuk pembagian bilangan berpangkat berikut. Nah, artinya dari keempat contoh soal ini, itu kita disuruh untuk menyederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Maka pembahasannya adalah seperti ini. Untuk yang A, 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Nah, di sini gunakan sifat operasi pangkat, di mana jika dia dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Sehingga menjadi 3 pangkat 7 tambah 2 per 3 pangkat 3. Nah, kemudian menjadi 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. 9 dari mana? 9 dari 7 tambah 2. Nah, jika bentuk seperti ini, gunakan lagi sifat operasi pangkat, yang mana A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, jadi jika ada bentuk pembagian, maka itu teman-teman kurangi saja pangkatnya. Maka 3 pangkat 9 kurang 3 sama dengan 3 pangkat 6. Lanjut yang B. Nah, di sini adalah bentuknya pecahan, tetapi cara pengerjaannya sama seperti yang di A tadi. Di sini teman-teman gunakan sifat operasi pangkat pembagian. Nah, sehingga menjadi 1 per T pangkat 7 kurang 3 kali 1 per T pangkat 3 kurang 2.
Dari mana datang 7 kurang 3? Teman-teman bisa lihat pada soal jika di sini bentuknya pembagian. Nah, jika pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangi. Maka menjadi pangkat 7 kurang 3 dan pangkat 3 kurang 2. Jika kita hitung menjadi 1/T pangkat 4 kali 1/T pangkat 1. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini gunakan lagi sifat operasi pangkat, di mana jika dikalikan maka pangkatnya itu kita jumlahkan sehingga menjadi 1/T pangkat 4 tambah 1. 4 tambah 1 itu 5 menjadi 1/T pangkat 5. Kemudian untuk yang C, B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, sama seperti sifat pada contoh yang B. Jika dia bagi, maka pangkatnya dikurang, sehingga menjadi B pangkat 4 kurang 2 kali B pangkat 6 kurang 3. Jika dihitung menjadi B pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita gunakan lagi sifat yang seperti ini. Jika dikali, maka pangkatnya itu dijumlahkan, sehingga menjadi B pangkat 2 tambah 3 atau B pangkat 5. Kemudian untuk yang D, 12 tambah 4 pangkat 7 per 4 pangkat 6. Untuk 4 pangkat 7 per 4 pangkat 6, kita gunakan sifat operasi pangkat. Jika dia dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Dapat kita tulis 12 ditambah 4 pangkat 7 kurang 6, atau 12 tambah 4 pangkat 1 sama dengan 16. Nah, 4 pangkat 1 itu kan sama dengan 4 ya teman-teman. Kayak 3 pangkat 1 itu 3, 2 pangkat 1 itu 2, A pangkat 1 itu A. Maka 4 pangkat 1 itu 4. Sehingga 12 tambah 4 itu adalah 16. Oke, sekian dulu beberapa contoh soal yang bisa kami bagikan. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan beberapa contoh soal yang tadi. Atau teman-teman bisa ulangi kembali dari awal jika ada yang belum paham. Nah, jika teman-teman ingin bertanya tentang contoh soal, teman-teman bisa komen di bawah ini ya.